Jadi diberi kesibukan, baik dilakukan. Tapi ada kebaikan yang lebih besar, itu menjadi lalai gara-gara 70 kebaikan yang sengaja setan membuat sibuk dia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan setan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikanlah dia itu sebagai musuh. Nah, ketika kita bicara permusuhan, jangankan kepada setan ya. Antar militer saja kan harus tahu strategi musuh. Kalau tidak tahu, buta dari strategi musuh, maka ya sudah bisa dipastikan peperangan itu akan berakhir dengan kekalahan. Begitu juga permusuhan manusia dengan setan ini. Setan ini memiliki langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa saja langkah-langkahnya itu bisa kita lihat di dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Ada 6 yang dilakukan. Yang sebetulnya ini Imam Ibnu Qayyim sedang menjelaskan tentang jenis keburukan di dalam kehidupan kita ini. Nah, jenis keburukan inilah yang mulai dari yang paling besar, paling kasar, sampai kepada yang paling halus. Nah, ini dilakukan oleh setan. Tidak bisa satu, ya, dia ambil langkah kedua, nggak bisa dua, langkah ketiga, dan seterusnya. Apa yang diupayakan setan dilakukan oleh manusia, itu yang pertama adalah al-kufru wasyirku wa mu'adatullahi wa rasulih. Kekufuran, kemudian syirik, kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ini langkah pertama, ini godaan tipu daya yang paling kasar. Walaupun tiap langkah itu ada gradasinya. Karena kekufuran, kesyirikan itu kadang juga ada yang sangat terang, ada yang sangat halus. Makanya beliau kemudian membahas berbagai macam kekufuran, yakni tipu daya iblis dalam bidang akidah. Mulai bagaimana ketersesatan para ahli filosof, ya, sebagian kadang beralasan itu tasawuf, kemudian ternyata jatuh kepada kekufuran, bisa juga begitu. Yang paling nyata itu kekufuran ya kalau dia sudah murtad keluar dari Islam secara jelas. Diharamkan Allah dia anggap halal, yang diwajibkan Allah dia anggap kriminal dan sebagainya. Ini jelas. Kalau langkah ini sudah berhasil, tinggal menjaga bagaimana supaya tetap dia berada di dalam kekufuran. Nah, kalau tidak mempan dengan ujian pertama ini, setan akan berupaya agar manusia itu, walaupun Islam, ya, dia terjatuh kepada kebid'ahan. Bid'ah dalam masalah akidah maupun di dalam masalah hukum syariat. Seperti apa bid'ah dalam masalah akidah? Ya. Misalnya kayak kalangan sebagian kelompok Islam yang menganggap Ali itulah yang sebetulnya lebih layak dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Kalangan sebagian Syiah itu dianggap sebagai ahlul bid'ah. Sebagian lagi sebagai ahlul kufur. Ya, orang-orang kafir maupun ahlul bid'ah. Dan ini lebih disukai setan, bid'ah ini, daripada dosa besar. Kenapa? Karena orang kadang melakukan bid'ah itu lebih merasa dia berbuat baik. Padahal sebetulnya tidak. Dia tercela tapi merasa baik. Itu langkah kedua. Makanya juga perlu hati-hati. Kemudian langkah ketiga itu adalah kalau dia selamat juga, maka setan akan menggoda dengan mengajak dosa besar itu dibumbui sebagai sesuatu yang baik. Bagaimana supaya terjatuh dalam riba,
Perzinaan dianggap biasa, penipuan dianggap sebagai, oh ini kan cuma trik jual beli, trik pemasaran. Kemudian kalau ini berhasil juga dihindari, maka yang lebih halus lagi adalah dosa kecil. Ya, oh ini kan cuma dosa kecil, misalnya memandang aurat yang tidak halal dipandang, pacaran, oh dianggap dosa kecil, kalau nggak sampai terjatuh zina kan nggak apa-apa Ustaz. Apalagi ada riwayat sahabat yang berciuman dengan non mahram, kemudian mengadu kepada Rasul, kemudian kata Rasulullah marah, tapi turun surah bahwasanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Suruh sholat, berwudu, maka bisa Allah ampuni. Kemudian dianggap remeh. Nah ini tipu daya setan. Padahal sahabat tadi yang melakukan tadi, itu tidak menganggap ringan, tapi menganggap berat. Nah kalau sampai kita menganggap ringan, ini bahaya. Lebih bahaya daripada dosanya itu sendiri. Kemudian yang kelima, ini yang sangat-sangat sulit ya untuk dihindari, itu adalah isghaluhu bil mubahat. Menyibukkan dia dengan perkara-perkara mubah. Allati la thawaba fiha. Yang perkara mubah itu enggak ada pahalanya. Ada aja amal wajib, ada aja amal sunnah. Ya, karena kebanyakan waktu akhirnya merasa luang, banyak tertipu manusia karena waktu luang itu. Sehingga melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak berdosa, tapi tidak ada pahalanya. Ini dilakukan setan kalau setan sudah kada berdaya lagi. Ngajak dosa, ini yang kada ketujuh berbuat dosa. Dosa kecil, dia bisa menjaga diri. Akhirnya dibikin bagaimana supaya kebaikannya kada tapi banyak. Ya, dibikin dia sibuk, apakah? Ya, hal-hal yang enggak ada gunanya itu dijadikan sebagai hal yang utama. Meunjun kah? Ya, ini bukan menyalahkan meunjun, tapi kadang meunjun jadi sebuah hal yang dominan, ya, dominan sehingga terlalaikan hal-hal yang lebih baik lagi. Ada aja alasannya nanti. Oh ini untuk refreshing, ya refreshing. Tetapi harusnya ya itu sebagai selingan saja nggak apa-apa. Kalau yang dimuat oleh Ibnu Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid itu isyghal. Isyghal itu sampai sibuk. Ya, sibuk benar. Kada sekedar sekali-sekali kada. Sibuk benar. Kemudian yang terakhir, kalau yang mubah ini juga tidak berhasil, pokoknya dia itu udah bagus benar orangnya. Kufur jauh, bid'ah kada, dosa besar makinnya juga, dosa kecil dan banyak yang sunnah sudah dilakukan. Ayasghulahu bil amal al-mafdul amma huwa afdalu min. Dia sibuk dengan amal yang kurang afdal dibandingkan dengan yang lebih afdal. Jadi ini masalah prioritas. Yang dilakukan sunnah, tapi dia lalai terhadap yang wajib. Atau ada yang sunnah, dia lalai dengan sunnah yang lebih kuat. Nah ini kalau sampai sini, ngalih benar. Ngaji, tapi lalai dengan kewajiban terhadap anak istri misalnya. Sibuk dakwah, lalai dengan kewajiban menafkahi keluarga. Ngaji tentang riba, kada mau ngaji tentang khilafah. Padahal itu a'zamul wajibat. Sibuk ngaji tentang khilafah, tapi lalai tentang dia sholat. Padahal sholat itu kewajiban pribadi. Ngaji bahasa Arab, tapi lalai dia ngaji membenarkan bagaimana dia membaca Al-Quran. Jadi ada yang afdal, ada yang mafdul. Jadi mana sih yang lebih afdal itu bisa dibaca di dalam kitab misalnya Ihya. Ya. Jadi tidak kemudian fokus ke satu hal saja. Yang lainnya itu banyak juga yang afdal. Terus bagaimana metodenya? Setan itu bisa menggoda manusia itu dari berbagai hal. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim.
Kemudian aku akan mendatangi mereka, kata iblis. Betul-betul akan aku goda mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Kalau atas bawah kada disebut lah. Jadi depan, belakang, ya, kiri, kanan. Atas bawah kada disebut. Enggak usah kita tambahi sendiri. Kata Imam Ibnu Jarir at-Tabari, makna ayat ini adalah ya jami'u turuqil khair wasyarr. Semua jalan baik maupun buruk itu dilakukan oleh iblis, oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi kadang cuma setan itu datang di tempat-tempat maksiat saja tidak. Setan itu menggoda juga di tempat-tempat taat. Oleh sebab itu di kitab Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis itu dijelaskan bagaimana ini caranya nggoda ahli baca Al-Quran. Oh ini ahli fikih ini begini godaannya, ahli hadis begini, ya, ahli yang memberi nasihat begitu dan seterusnya. Ya, orang yang dermawan begini, penguasa ini godaannya begini. Jadi semua status orang itu ada cara-caranya setan menggoda. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, tidak semua. Ya. Yang pertama itu cara paling konvensional. Setan dari kalangan jin itu sebetulnya tipu dayanya lemah. Di dalam Al-Quran, inna kaidas syaiton kana dha'ifa, adalah tipu daya setan itu lemah. Tentunya bagi orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Mereka cuma diberi kemampuan untuk mengganggu, memberi was-was, ya. Kemudian menghiasi sesuatu yang itu jelek, dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Yang haram itu diolah seolah-olah itu menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan hawa nafsu. Itu yang namanya talbis. Talbis, kata Imam Ibnul Jauzi, idharul batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan sebagai sesuatu yang hak. Kemudian yang kedua yang dilakukan setan itu memberikan gurur, nau'u jahlin, salah satu bentuk kebodohan. Yujibu i'tiqad al-fasid sahihan, yang dengan kebodohan itu dia beriktikad sesuatu yang rusak itu dianggap baik, dianggap sahih. Warrabi jayidan, sesuatu yang jelek itu dianggap jayid, dianggap bagus. Jadi yang dilakukan setan itu cuma propaganda saja sebetulnya. Propaganda itu akan efektif kalau manusianya itu memang tidak mengerti. Kemudian dia itu bisa menggiring kepada yang awalnya benar itu menuju kepada yang keliru. Seperti yang tadi di pengantar disampaikan, itu ungkapan dari seorang ulama namanya Al-Hasan bin Shalih rahimahullah di dalam kitab Talbis Iblis. Dia katakan, inna syaitan la yaftahu li'abdin. Sesungguhnya syaitan itu betul-betul bisa saja membukakan bagi seorang hamba tis'ah wa tis'ina baban minal khair, 99 pintu kebaikan. Yuridu bihi baban minasyar, yang dia dengan 99 pintu baik tadi dia ingin orang ini masuk ke pintu yang 100, ya, pintu 100 itu pintu keburukan. Kok bisa ya? Bisa jadi begitu. Ingin menolong misalnya. Ini contoh, ada seorang rohib namanya Barsiso. Oleh iblis ya digoda, diberi dia amalan yang bisa menyembuhkan orang. Nah, kemudian iblis menebar penyakit. Jadi kalau sampeyan itu dapat mimpi gitu ya, ada mantra, kemudian setelah itu orang sembuh, jangan keburu gembira. Bisa jadi ini adalah tipu daya setan. Ada orang sakit, iblis ini menyerupai orang, kemudian
menyembuhkan orang-orang tersebut, sebagian yang parah itu ditinggal, tidak diobati oleh iblis, kemudian disuruh, oh di sana di kuil sana itu ada rohib, dia yang bisa mengobati. Akhirnya disuwuk, ditiup oleh Barsiso ya, dengan membaca kalimat yang diberikan oleh iblis tadi, sembuh. Jadi dibukakan pintu menolong orang. Banyak begitu kan. Akhirnya ada seorang wanita cantik, ya, atas izin Allah iblis diberikan izin membuat itu sakit. Akhirnya dia katakan di kuil sana itu ada yang bisa ngobati. Ya, Barsiso ngobatin, ya, dibawa pulang sakit lagi. Akhirnya keluarganya nyuruh, ini kami tinggal saja. Ini orang walaupun sudah tua melihat perempuan cantik dia nggak mau. Jadi bagus, nggak mau, ini khalwat ini nggak boleh, sehingga ditolak. Tapi lama kelamaan akhirnya dibujuk mau mengobati itu, dibikin rumah di sebelah supaya tidak terjadi pertemuan yang lama. Tapi lama-lama itu langkah demi langkah akhirnya semakin akrab, bahkan terjadi perzinaan. Jadi langkah-langkah itu mulai ini bisa menolong orang, ini khalwat ini kan cuma sekedar karena engkau menolong. Ya. Alangkah sedihnya wanita itu dia sendirian, coba bang ajak ngomong-ngomong. Itu tipu daya setan. Ya. Awalnya mungkin niatnya baik, lama-lama terjerumus ke dalam dosa, ya, baik kecil maupun besar. Ini perlu hati-hati. Yang ketiga yang bisa dilakukan iblis itu dengan mengacaukan prioritas. Kalau di dalam kitab Bada'iul Fawaid itu dikatakan inna syaitan ya'muru bisab'ina baban min abwabil khair. Syaitan itu bisa menyuruh. Kalau di sini disebut sab'ina baban, 70 pintu dari pintu kebaikan. Jadi kalau kita gabungkan dengan perkataan tadi itu, sebetulnya maksudnya itu bukan sekedar 70 atau 99, tapi maksudnya banyak gitu aja. Banyak pintu kebaikan itu bisa dibukakan oleh setan. Apa tujuannya? Imma liyatawassala biha ila babin wahidin minasyarr. Ada kalanya ya, banyak pintu kebaikan itu dibikin agar dia masuk kepada satu saja pintu keburukan. Wa imma liyafuta biha khairan a'zam. Ada kalanya itu dibuat bukan untuk agar masuk jadi melakukan dosa besar atau dosa kecil, tapi agar semata-mata dia itu lalai terhadap perbuatan ya, amal yang lebih a'zam, yang lebih besar. Min tilkas sab'ina baban, dari 70 pintu yang baik tadi. Jadi diberi kesibukan baik dilakukan, tapi ada kebaikan, ada kewajiban yang lebih besar, itu menjadi lalai gara-gara 70 kebaikan yang sengaja setan membuat sibuk dia. Termasuk dalam hal dakwah juga begitu. Ketika masyarakatnya itu banyak melakukan perzinaan, maka di situ hendaknya diberikan penjelasan zina itu haram, bahaya. Ketika masyarakatnya banyak riba di situ, maka seharusnya yang diprioritaskan adalah riba. Ketika semua kemaksiatan itu terkumpul di situ, mana yang diprioritaskan? Maka harus dicari akarnya di mana. Sehingga dakwah itu harusnya juga fokus ke situ. Tidak kemudian masuk ke 70 ya, pintu yang lain yang baik, tapi lupa dengan problem yang utama ini. Ini kacau prioritas. Ini salah satu bentuk tipu daya setan juga, yang walaupun halus. Kadang di dalam masyarakat juga ada itu yang menganggap sholat itu kan yang awal yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain baik semua. Akhirnya muncul was-was ya, bisikan di dalam hati, oh kalau gitu nggak apa-apa lah, dosa-dosa dikit, yang penting sholatnya bagus. Ada ya pernah dengar begitu. Dia
menjadikan sesuatu yang agung, yang bagus, itu untuk menghalalkan sesuatu yang kurang, yang haram. Ya gunakan sholat, iya bagus itu, tapi itu bukan alasan untuk melalaikan dari yang lain. Ada lagi yang mengatakan yang penting niatnya baik sudah. Asal niat itu kan sudah diganjar satu pahala. Itu betul. Tapi setan bisa masuk ke situ. Dengan cara apa? Ya sudah, saya himmah sajalah. Akhirnya dia kada berbuat apa-apa. Oh, niat sudah. Dapat niatnya aja. Nah, ini hal yang enggak bagus. Itu tipu daya setan juga. Walaupun itu benar. Benar. Pengajian, ikut hadir di majelis, walaupun enggak paham satu kata pun, akhirnya ya, di dalam Bughyatul Mustarsyidin itu kan dapat 7 kemuliaan. Nah, itu betul, ya, betul. Tetapi kemudian setan tuh bisa masuk. Ya sudah, kamu datang aja ke pengajian, setelah sampai sana tidur aja sudah, nggak usah perhatikan. Nah, setan tuh masuknya di situ. Ini bisa seperti itu kalau jahil memang ya. Orang yang jahil kemudian dia ngitung-ngitung. Kalau haji dan umroh itu kan menghapus dosa. Akhirnya dia korupsi banyak-banyak. Kemudian dibawa haji. Setelah pulang haji kan sudah terhapus dosa. Itu tertipu. Kemudian ahli ilmu itu juga kadang terfitnah dengan ilmunya. Merasa cukup dengan menuntut ilmu. Bahkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu kadang saling memandang remeh. Ahli fikih itu ketika misalnya melihat orang belajar hadis, oh hadis itu kan cuma sekedar informasi. Orang ahli hadis kadang ngerti apa-apa juga. Cuma hafalannya banyak, tapi kadang paham apa maksudnya. Nah, ini terfitnah oleh ilmu juga. Jadi banyak sekali itu hal-hal yang harus kita jaga hati ini. Termasuk yang dilakukan setan itu adalah menakut-nakuti. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman mereka. Jadi bisa nakut-nakuti ya, kalau ditangkap gimana, kalau nanti jatuh miskin bagaimana, kalau nanti disambati orang bagaimana. Tapi juga perlu hati-hati, ini kita membahas ini kadang bisa juga setan itu masuk ke dalam diri kita. Akhirnya yang kita lihat, yang kita cek itu orang lain. Ada teman gini, oh itu ketipu setan. Akhirnya nunjuk ke orang lain. Lupa bahwasanya kita belajar ini fokus utamanya itu adalah memperbaiki amal kita.